Selamat datang di video tentang instalasi AA Panel di Debian 11 di dalam VirtualBox. Video ini dibuat atas tugas dari administrasi sistem jaringan. Video yang kalian tonton adalah format video dari kedua format tutorial yang saya akan buat. Format kedua yaitu format teks yang ada di dalam URL ini atau di bawah deskripsi. Baiklah, akan saya segera mulai tutorialnya. Pertama adalah tutorial instalasi Debian 11. Pertama, kalian harus membuka VirtualBox, menekan tombol New, dan juga menulis instalasi di sini dengan nama yang telah dicantumkan di dalam website dengan nama Debian 11 AA Panel. Bisa di copy paste. Lalu selanjutnya kita akan memilih ISO image. ISO image yaitu Linux Debian 11 yang akan kita pakai. Pilih other, lalu masuk ke dalam folder di mana ISO kalian berada. Untuk saya, ISO Debian saya berada pada file documents, tapi kalau kalian mungkin berada di dalam folder downloads. Jangan lupa juga untuk mendownload ISO ini sebelum memulai video ini. Baiklah, akan saya klik 2 kali. Dan juga jangan lupa untuk mencentang box ini dengan label skip unattended installation, yang artinya kita harus menginstalasi Debian tersebut secara manual kalau misalnya kita centang. Bisa dilihat di bawah sini, the guest OS install will need to be installed manually. Next. Base memory kita cuma cukup 2 GB. Prosesor adalah 2 core. Next. Hard drive cuma cukup 20 GB. Nah, kalau sudah sampai di bagian sini, bisa dicek apakah benar instalasinya, base memory benar, prosesor benar, dan juga disk size juga benar. Finish. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu setup jaringan pada mesin virtual Debian 11 di dalam VirtualBox ya. Kita pertama select dulu Debian 11 AA Panel, klik setting, klik network, klik adapter 2, centang enable adapter network adapter, pilih host only. Baiklah. Di sini cuma ada satu pilihan, soalnya ini adalah VirtualBox. Stop. Tinggal tekan OK. Dan selesai. Baiklah, kita akan selanjutnya ke pengaturan Debian 11-nya. Pilih Debian 11 AA Panel, tekan Start. Dan ini bisa di-minimize. Oke. Ini VirtualBox-nya sudah dan ISO-nya udah running. Di bagian ini kita akan mulai. Setelah menekan start, pilih menu install. Bukan graphical install, tapi menu install. Pertama kita harus tekan tombol down arrow di keyboard kita, jadi nggak bisa pakai mouse, dan tekan enter. Saring dikit. Nah, sudah di selected language, pilih English. Lalu select your location, pilih karena kita ada di Indonesia, pilih other, lalu Asia, lalu scroll ke bawah untuk sampai ke Indonesia. Oke. Configure locals, ini pilihannya tetap United States. Key map to use adalah American English. Dan kita tunggu sebentar. Baiklah, sudah selesai. Configure the network, kita pilih npost 3. Saya nggak tahu sebenarnya gimana cara bacanya, tapi saya bilangnya npost 3. Pilih npost 3 untuk dijadikan NAT. Di bagian sini adalah memilih hostname untuk sistem. Kita lihat dulu websitenya. Hostname-nya adalah D11-AA Panel. D11-AA Panel. Terus kita klik enter.
Domain name-nya kita kosongin. Root name untuk user root adalah harus aman, bisa dilihat di website. Di menu setup users and password, buat root password. Password ini akan digunakan untuk mengakses virtual machine di kedepannya. Bila pilih password yang kuat. Namun untuk sekarang passwordnya dijadikan 123 karena ini adalah tes ya. Jadi misalnya panel kalian itu bakal dibuat production ready, harus memilih password yang kuat. Dan kita ketik lagi. Dan ini akan meng-setup user. Nah, usernya adalah nama kalian. Full name-nya kita bisa lihat di sini adalah nama saya ya. Ini adalah nama saya, menggunakan titik juga boleh. Nah, selanjutnya kita akan memilih username untuk akun yang telah di-setting tadi dengan full name-nya ya. Username sekarang saya adalah nama panggil saya, yaitu Rehan. Dan untuk passwordnya sama seperti root. Untuk diingat lagi, kalau misalnya ini akan dijadikan mesin yang production ready, yang bakal di-ship ke umum, gunakan password yang berbeda-beda setiap user untuk meningkatkan keamanan lagi. Untuk sekarang tetap kita taruh passwordnya 123. Dan ketik lagi 123. Baiklah, kita akan menunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Di sini kita bisa memilih bagian Indonesia dari mana. Kita bisa lihat di tutorial websitenya. Western adalah WIB, Central adalah WITA, dan Eastern adalah WIT. Karena saya tinggal di jam WIB, maka saya akan memilih Western. Guys, kalau sudah selesai di partition disk, kita bisa memilih guided use entire disk, lalu pilih partisi yang 20 GB yang sudah kita setting di VirtualBox tadi. Lalu pilih all files in one partition, lalu finish partitioning and write changes to disk. Lalu kita klik arrow ke kiri dan tekan yes. Dan kita akan tunggu agak sedikit lama di sini. Oke, di bagian sini kita bisa memilih no. Lalu ini terserah, tapi kita akan memilih Indonesia dan memilih mirror official Debian dan blank. Akan menunggu agak lama lagi. Oke, kalau udah sampai di bagian ini, tinggal klik no. Tinggal tekan enter. Terus di bagian ini penting, kalian perlu tekan space, bukan enter. Jadi space, gitu. Jangan tekan enter sama sekali. Harus tekan space. Di Debian desktop environment, unselect. GNOME juga unselect. Kalau misalnya web server kalian hidup atau SSH server kalian juga ada bintangnya, tinggal di space, jangan di enter, dan space. Terus tab, continue, baru benar. Kalau kalian tekan enter, itu bakal lanjut dan kalian bakal keluarnya bakalan desktop GUI, bukan CLI. Jadi ya semua step-step berikutnya bakalan harus diulangin lagi. Tinggal tungguin ini aja. Di bagian install group bootloader bisa tekan yes dan juga klik di bagian bawahnya dev SDA dan enter. Sisanya tinggal nunggu. Udah gitu aja. Oh, udah selesai. Abis loading ini Debian instalasi Debian selesai. Jadi saya akan cut ke kalau misalnya udah selesai. Bisa dilihat instalasi Debian udah selesai dan kita tinggal perlu klik continue. Dan di VM akan reboot sendiri. Kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu koneksi ke internet.
di bagian ini klik enter atau bisa enter sendiri. Tunggu sebentar dan kita bisa login pakai root yang tadi. Kita bakalan login pakai root dengan password 123 yang telah saya tunjukkan tadi. Terus kita pertama akan konfigurasi IP ya. Dan selanjutnya kita bakal masukin IP endpost 8 ke dalamnya dan juga ada sedikit modifikasi pada endpost ketiga. Kita masuk etc network interfaces. Nah, di dalamnya kita bisa lihat di sini kita akan mengganti allow hot plug menjadi auto. Dan juga kita akan menambahkan di bawahnya konfigurasi untuk endpost 8. Oke, kalau udah bisa tinggal di save. Kalian nggak perlu pakai Vim. Kalian bisa pakai seperti Nano untuk kalian yang udah kebiasa pakai Nano. Tapi kalau saya udah terbiasa pakai Vim, jadi saya pakai Vim. Oke, kalau udah selesai kita tinggal sistem ctl restart networking. Langsung bisa. Selanjutnya kita akan konfigurasi DNS supaya bisa komunikasi dengan panel dan juga script yang akan saya bukan script tapi ya script yang akan saya tunjukkan di step selanjutnya. Oke, kita akan mulai modifikasi etc resolve.conf. Di sini ada banyak name server, tapi nggak usah diganggu yang di bawahnya, tinggal di atasnya tambahin name server punya Google, DNS server punya Google, yaitu 8888 dan yang keduanya adalah 8844. Lalu di save. Oke, selanjutnya kita kan sekarang sudah bisa komunikasi dengan domain. Kita akan mengubah repository di dalam Debian 11 ini dengan cara etc apt sources.list. Bentar. Oh, memang kosong. Soalnya tadi saya udah kosongin. Tapi seharusnya itu banyak tulisan, tinggal dihapus aja. Kalian bisa serah hapusnya pakai apa. Tapi misalnya kalau di dalam V kalian bisa tekan %d, lalu bakal kehapus semua. Nah, ini kan bisa dilihat di website sini. Ini kan banyak banget ini tulisan-tulisan repositorinya. Kalian bisa secara manual, namun kalau cara saya itu ada satu. Keluar dulu dari text manager, dari text editor kita, lalu kita ketik komen yang di bawah ini, memakai widget itu udah secara native terbawa dari Debian, jadi bisa langsung diketik etc apt sources.list. Ini tujuan outputnya, jadi widget output sources.list, dan kita akan mengambil dari sini. Nggak bisa dipaste, jadi harus terpaksa tulis, walaupun tulisannya itu lebih sedikit daripada nulis banyak-banyak ini. Bisa kalian lihat udah ke download di dalam etc apt sources list. Kita bisa lihat di dalamnya, tapi masalah ngedownload dari web itu banyak, nggak banyak tapi cuma satu, yaitu sources.list dari punya saya itu line endingnya DOS. Jadi kalau bisa kita lihat di sini sources.list ada line ending M, yang M itu kalian nggak bisa ignore ini. Kalian nggak bisa ignore. Yang kalian harus lakuin adalah di line kedua yang setelah saya komenin ini. In Vim, dalam Vim, type comment ini untuk menghapus DOS line endings.
Saya membuat tutorial ini dengan Vim, jadi saya makainya Vim. Kalau kalian pakai Nano mungkin nggak kelihatan, coba saya coba. Jadi apt, ya benar, sources nggak kelihatan. Jadi untuk bagian ini aja saya saranin make Vim. Jadi bakal saya tunjukin caranya. Pertama V, bukan Nano tapi V, etc apt sources, enter. Kita lihat, kita tekan titik 2 %s slash kebalik r slash g dan enter. Kita bisa lihat udah hilang semua. Tinggal kalian tekan lagi titik 2 w dan juga q. Ini bakal nge-write dan juga nge-quit program Vim ini. Nah, udah. Dan kalian kalau misalnya nggak ngelakuin step itu, bakal error ya kalau misalnya lagi apt update. Jadi sebaiknya jangan itu aja. Oke, kita bisa langsung saja masuk ke instalasi panel, tapi sebelumnya kita akan apt update dulu. Oke, tinggal ditungguin aja, saya skip ke bagian misalnya udah selesai. Oh, cepet. Oke, nggak tahu kenapa cepet, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja masuk ke bagian instalasi panel. Jangan lupa mengetik apt update, kita udah. Lalu kita menginstal widget, misalnya ada yang belum ada, misalnya mungkin kedepannya widget itu nggak lagi dibundling sama Debian, kalian bisa menginstal widget dengan cara apt install widget -y. Kita bisa lihat widget is already in news version, berarti udah ada. Selanjutnya kita akan ngetik komen ini, widget capital O install _aapanel.sh http. Bisa kalian lihat di website ini. Oke, kalau udah tinggal enter dan selesai. Jadi proses ini sama kayak kita copy paste dari internet. Bisa kita lihat, misalnya kita masuk ke dalam install aapanel. Nah, ini semua script dari bash. Jadi kalau udah ada, tinggal diganti v dengan bash install _aapanel.sh dan muncul. Kalau udah muncul ini udah lumayan aman, tapi belum aman-aman banget. Jadi tinggal aja dilanjutin. Do you want to install aapanel to the www directory now? Y. Do you want to enable panel SSL? Yes. Dan sekarang kita cuma nunggu. Ini membutuhkan 500 MB data, megabyte data. Jadi misalnya kalian pakai kuota, tolong sisihkan kuota yang lumayan banyak. Soalnya ini misalnya kehabisan kuota bisa gagal semua gitu. Oke, saya akan skip ke bagian misalnya ini udah selesai. Oke, instalasi panel udah selesai. Tadi ini bisa dilihat membutuhkan waktu 15 menit. Oke, kita akan selanjutnya mengakses aapanel kiranya ya. Bisa lihat di sini kita akan mengaksesnya menggunakan protokol HTTPS ya, harus HTTPS. Kalau cuma HTTP aja nggak bakal bisa masuk. Jadi langsung aja kita HTTPS. Pakai IP kita yaitu 192.168.5611 dengan port 780 dan juga ID ini ya, ID yang nggak bisa di cover, ID itu yang 2, bisa catat aja di notepad
Langsung aja dicatat ID 2574 3E1B. Setiap ID beda-beda ya. Jadi misalnya kalau beda itu normal dan tinggal dicatat aja gitu. Tinggal kita catat. Oke, udah kita catat. Jadi misalnya walaupun mungkin kalian kelupaan, mungkin kalian nggak sengaja ke clear gitu, mudah tinggal tekan DT and salah, BT. Mungkin karena belum keinstall kali. Entahlah. Untungnya udah ketulis ini. Tinggal kita paste aja. Yesin aja, accept the risk and continue. Dan untuk username dan juga ini bisa langsung kita paste. Tapi kenapa BT tadi belum bisa ya? Bingung sebenarnya. Ntar saya riset sebentar ya. Oke, kembali sangat. Oke, selamat datang kembali. Ini saya tadi udah coba beberapa cara dan cara yang tepat. Udah kalian bisa lihat di sini. Komen BT udah bisa jalan. Itu tinggal nge-install lagi. Jadi kalian bisa tulis bash install _aapanel.sh lagi. Terus tunggu sebentar. Ini cuma 2 menit karena tadi udah install pertama kali dan bakal ke fix. Dan kalau udah gitu kalian tinggal masukin aja ID yang tadi ya. Dan ID-nya bisa dilihat sama ya. 257 tadi tinggal slash begini. Nah, sama. Tinggal kita masukin aja username dan passwordnya. 2C0. Passwordnya beda. 2C0 30. Ini ya passwordnya, tinggal sekalian aja ini captcha dan login succeed dan oke, selesai akhirnya. Ini bisa kalian save atau bisa kalian close juga. Kalau misalnya kelupaan password, tinggal masuk ke PT, terus bisa lihat nomor 5 di sini, bisa tekan 5 dan bisa enter new password. Jadi kita ubah aja untuk sebentar saja menjadi 1 2 3, enter, dan bisa nggak perlu lagi tahu password yang lama. Oke. Dan kalian juga bisa ngubah username dengan pertama masuk BT dulu, udah di menu CLI nomor 6, dan ngubah username jadi nama kalian atau username kalian, terserah saya. Oke, udah selesai. Selanjutnya yaitu ada instalasi software LAMP, yaitu Linux, Nginx, MySQL, dan PHP untuk meran software untuk meran website dari panel tersebut. Di pertama kita akan melakukan mengeksekut 2 command curl berikut. Fungsinya adalah untuk meminta SSL certification supaya kita bisa mendownload dari website PHP atau Nginx atau MySQL tersebut ya. Oke, saya akan tulis. Dan seharusnya udah bisa. Oke. Dan bagi kalian yang pengen tahu ini HTML apa, karena encodingnya masih di terminal default, jadi nggak kelihatan apa tuh
nggak kelihatan tulisan Mandarinnya, itu cuman message kalau instalasi panel udah beneran selesai kali ini. Oke, selanjutnya kita akan menginstal software LAMP. Kita bisa tutup ini. Kalian bisa seharusnya dari ini, tapi saya nggak rekomen soalnya banyak errornya gitu. Oke, saya akan close dulu. Kita akan ke App Store dan bisa dilihat di sini ada Nginx, MySQL dan juga PHP. Apache bisa di-ignore untuk sekarang, tapi buat kalian yang pengen nge-install software bundle LAMP, LAMP beda dengan LAMP, dengan LAMP bisa pakai Apache, tapi untuk kita akan pakai Nginx. Oke, kita akan install dulu. Install, pilih versi yang terbaru yaitu 1,24 dan fast. Submit, confirm. Oke, di sini kita akan bisa lihat di sini udah bisa. Close. Untuk konfirmasi udah bisa beneran. Di sini ada tulisan installing ya. Kalau misalnya masih ada tulisan install, ulang lagi. Selanjutnya kita akan menginstal MySQL. Versi kita 8 dan juga submit dan confirm. Bisa lihat pending install ini bener. Tutup lagi dan kita akan install PHP 8. Oke, ini udah bener semua dan tinggal ditungguin lagi. Oke, saya akan cut kalau misalnya udah selesai. Oke, ini udah selesai downloadnya. Untuk konfirmasi bisa kalian lihat di sini ada tulisan finish di sebelah PHP, MySQL sama Nginx-nya. Tiga-tiganya finish ya. Bisa lihat waktunya. Terus bisa dilihat di sininya. Nah, ini kan ada banyak settingan tambahan nih, artinya udah selesai. Oke, saya akan melanjutkan ke bagian terakhir yaitu menerbitkan situs web. Di sini, pertama kita akan ke website. Lalu kita akan ke add site. Dan di domain name kita masukkan domain virtual mesin kita. Jadi untuk kita itu ada 192.168.56.11. Udah, gitu aja. PHP versionnya 8.0 seperti yang udah kita install dan tinggal submit. Ini belum ada apa-apa, tinggal di refresh. Udah muncul. Dan untuk konfirmasi bisa kita ke private Windows. Terus 192.168.56 tanpa port ya, tanpa port. Jadi misalnya itu ada autocomplete, di spasi, terus di backspace dan enter. Dah muncul. Welcome to Nginx. Kalau udah muncul halaman ini berarti instalasi udah selesai. Baiklah, terima kasih telah menonton tutorial cara instalasi panel. Semoga tontonan ini bermanfaat dan terima kasih.